Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Bokor Kencana Ki Ageng Tarub. Jejak Ki Ageng Selo serta tokoh-tokoh besar di 3 kerajaan agung Demak, Pajang, Mataram tentulah bertalian dengan sejarah hidup Ki Ageng Tarub. Ialah Sunan Tarub atau dalam legenda dikenal sebagai Joko Tarub. Makamnya yang keramat berada satu wilayah dengan pusara Ki Ageng Selo, yang di tengah halayak namanya lebih moncer. Makam itu sama-sama di Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, hanya dipisahkan oleh jalan besar serta perkampungan. Tapi memang seperti umumnya tokoh besar di masa silam, banyak versi tentang hidupnya, juga tentang makam tempat kebesaran namanya dipusarakan. Ki Ageng Tarub adalah salah satu pendekar sakti pasca runtuhnya Mojopahit yang memiliki banyak makam, petilasan, serta cerita-cerita berbalut legenda. Selain yang berada di Desa Tarub atau Grobogan, tempat lain yang disebut memiliki makam atau petilasan Ki Ageng Tarub antara lain Desa Tarub, Karanganyar, Desa Sani, Pati. Malah di Tegal juga ada keyakinan bahwa Ki Ageng Tarub dimakamkan di sana. Dan ada juga di Desa Bulupitu, Ketawinangun, Kebumen. Barangkali tidak ada yang salah, daerah-daerah tersebut di atas sebagai tempat dimakamkan Ki Ageng Tarub. Paling tidak layaknya orang sakti zaman dulu, Ki Ageng juga banyak melakukan pengembaraan dan petilasannya tersebar di banyak tempat. Bagi saya memang tidak ada persoalan. Namun yang akrab dan sering saya kunjungi adalah pusara Ki Ageng yang berada di Desa Tarub, Tawangharjo, Grobogan. Dari cerita tutur atau setidaknya yang pernah dikisahkan oleh Kanjeng Raden Temunggung Hastono Adipuro, juru kunci makam Ki Ageng Tarub, semua dimulai dari Dewi Kasihan pasca ditinggal Aryo Penanggungan. Suaminya menghadap Tuhan. Kesetiaan sang dewi membuatnya tak mampu berpaling pada orang lain. Nyaris sepanjang jam setiap hari dihabiskan untuk menunggu makam suaminya itu. Ini terus terjadi sampai Syekh Maulana Mahribi datang membawa putranya yang masih merah. Dalam legenda dilukiskan bayi merah itu dibawa menggunakan bokor emas, sebuah tempat bayi yang tidak lazim, terlampau mewah untuk Dewi Kasihan yang papa. Tidak hanya mewah, bokor kencana itu juga menebar sinar. Ini yang membuat Dewi Kasihan kembali ke makam suaminya selepas malam. Sinar yang sekaligus menandai bahwa jabang bayi di makam Aryo Penanggungan itu memiliki garis keturunan orang penting. Bukankah aura yang bersinar selalu digambarkan milik orang-orang yang di dalam darahnya mengalir terah Raja Brahmana? Bayi itulah yang kemudian dikenal sebagai Joko Tarub, sosok tangguh, tampan, penuh kesaktian. Dengan kesaktian itu pula ia mampu memperistri Dewi Nawang Wulan, bidadari yang kemanungsan, karena tak lagi bisa terbang setelah selendangnya disembunyikan. Pernikahan inilah yang kelak melahirkan nama-nama besar dalam kumparan sejarah raja-raja Jawa yang penuh kisah serba mistik. Putri Joko Tarub dan Nawang Wulan adalah Dewi Nawangsih yang dijodohkan dengan pemuda keturunan Brawijaya V yang suatu saat dititipkan kepadanya, Raden Bondan Kejawen, ya Raden Lembu Peteng. Garis Raja-Raja Mataram diturunkan lewat Bondan Kejawen. Setelah Dewi Nawangsih melahirkan putra yang kelak dikenal sebagai Ki Ageng Getas Pendawa, berikutnya
3 generasi ke depan setelah melewati Ki Ageng Selo, Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng Pemanahan, lahir Raja Mataram bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Kisah Joko Tarub bagi masyarakat tradisional Jawa merupakan romantika yang syahdu, terutama pada episode pernikahannya dengan Nawang Wulan. Lewat pentas toprak, legenda itu diabadikan sebagai lakon yang menyedot perasaan. Selain banyak pitutur kebaikan yang bisa dipetik dari legenda tersebut. Tapi siapa sesungguhnya Joko Tarub itu? Menurut versi yang umum, dialah putra Syekh Maulana Mahribi yang sengaja ditinggalkan di makam Aryo Penanggungan dalam Bokor Kencana. Calon pemimpin spiritual yang dipersiapkan secara batin, jauh dari kemewahan, untuk menurunkan raja-raja tanah Jawa. Demikian kisah Bokor Kencana Ki Ageng Tarub. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.